Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis regresi ganda dengan uji datanya pada SPSS. Tapi sebelum masuk pada SPSS, kita akan bahas terlebih dahulu tentang regresi ganda sendiri. Jadi yang pertama untuk pengertiannya, regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik. Nah, untuk analisis regresi linear multiply atau berganda sendiri, dia berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independennya atau variabel bebas yang biasa dikenal dengan variabel X terhadap variabel dependen atau variabel terikat yang biasa disebut dengan Y atau variabel Y. Nah, selanjutnya untuk dasar pengambilan keputusan. Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dan apakah ada pengaruh secara bersama-sama. Jadi secara umum untuk mengambil keputusannya itu dia dasarnya kita lihat dari nilai signifikansinya. Jika dia kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y, entah dia secara bersama-sama ataupun secara masing-masing. Kemudian jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya punya contoh. Jadi soalnya itu, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh variabel motivasi atau X1 dan variabel minat atau X2 terhadap variabel prestasi atau Y. Data penelitian ini mempunyai sampel sebanyak 12 orang. Nah, untuk datanya teman-teman bisa lihat pada tabel berikut. Nah, selanjutnya rumusan hipotesisnya. Jadi untuk rumusan hipotesis yang pertama H1 terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi atau Y. Yang kedua terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi atau Y. H3 terdapat pengaruh motivasi atau X1 dan minat atau X2 secara bersama-sama atau simultan terhadap prestasi atau Y. Jadi ketiga rumusan hipotesis ini yang kemudian kita akan coba buktikan nanti melalui SPSS. Nah, untuk tingkat kepercayaannya itu 95% atau alfanya sama dengan 0,05. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung saja masuk pada aplikasi SPSS-nya. Sebelum itu, pastikan data tadi yang di atas ini telah teman-teman persiapkan terlebih dahulu di Excel untuk memudahkan pemindahan data ke aplikasi SPSS. Jadi di sini saya telah menyiapkan datanya di Excel. Kemudian langsung saja buka aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian data tadi yang dari Excel kita copy, kita pindahkan ketiga-tiganya. Kemudian di data view kita paste. Nah, setelah itu kita masuk pada variabel view. Nah, di sini kita ubah untuk namanya. Yang pertama tadi dia X1 kemudian ada X2 yang kedua dan variabel Y. Kemudian untuk desimal kita nolkan untuk ketiganya. Nah, label kita isi tadi untuk X1 dia itu motivasi dan X2 minat, kemudian variabel Y prestasi. Kita isi pada label. Jadi X1 itu motivasi, kemudian X2-nya minat, dan Y-nya yaitu prestasi. Nah, selanjutnya kita ubah ke bagian measure-nya. Jadi measure-nya kita ubah semua menjadi scale. Nah, setelah terubah semua, kita kembali kepada data view. Nah, di sini datanya sudah seperti ini. Kemudian untuk mengecek
regresinya atau ada tidaknya pengaruh terhadap ketiga variabel ini, kita pilih bagian analyze. Kemudian setelah itu kita masuk pada bagian regression, kemudian masuk pada bagian linear. Nah, di bagian dependent kita masukkan variabel y-nya. Kemudian di bawah independen kita masukkan x1 dan x2 variabel. Setelah itu kita masuk pada bagian statistik. Di ujung sini kita tekan. Nah, pastikan bagian estimate dan model fit telah tercentang. Jika keduanya sudah tercentang, maka kita langsung saja tekan continue, kemudian oke. Nah, selanjutnya akan muncul data outputnya seperti berikut. Kemudian untuk kita mengecek untuk mencari tahu hipotesis dari tiga hipotesis yang sudah kita buat tadi, rumusan hipotesisnya, kita bisa buka kembali PPT tadi. Nah, di sini untuk rumusan hipotesis pertama yaitu tentang terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. Nah, untuk melihat pengaruh antara masing-masing variabel independennya kepada variabel Y itu bisa kita lihat pada tabel di sini, pada tabel coefficients yang ini, yang tabel terakhir. Nah, yang kita lihat di sini yaitu pada bagian signifikansinya. Nah, jadi tadi di awal untuk pengambilan keputusannya, di mana jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Dan sebaliknya, jika signifikansinya atau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh terhadap variabel X dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, pertama kita lihat pada signifikansi dari variabel X atau motivasi. Di sini signifikansi dari motivasi sendiri yaitu 0,395 atau dia di sini lebih besar dari 0,05. Maka karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,5, maka antara variabel X1 terhadap variabel Y tidak terdapat pengaruh atau tidak, karena di sini signifikansinya kan lebih besar dari 0,05. Sehingga untuk hipotesis pertama atau H1 dia ditolak. Karena di sini tidak terdapat pengaruh antara X1 terhadap variabel Y. Untuk selanjutnya, hipotesis kedua, terdapat pengaruh antara minat atau X2 terhadap prestasi atau Y. Nah, kita lihat di sini untuk signifikansi dari variabel X2 atau minat sendiri yaitu 0,006 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap variabel Y atau minat terhadap prestasi. Jadi untuk hipotesis 2 diterima karena nilai signifikansinya nilai signifikansi dari X2 lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya untuk rumusan hipotesis yang ketiga atau di sini berbunyi terdapat pengaruh motivasi atau X1 dan minat atau X2 secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Y atau di sini prestasi. Nah, jadi untuk melihat pengaruh secara bersama-sama dari variabel X terhadap variabel Y itu, kita bisa lihat nilai signifikansi pada tabel ANOVA. Nah, di sini ada di ujung sini signifikansi atau sig. Di sini nilainya itu tertulis regressionnya kurang dari 0,001 atau dia lebih kecil dari 0,001. Sehingga dapat disimpulkan dengan alfanya tadi 0,05, maka untuk secara bersama-sama antara variabel X1 dan X2 dia terdapat pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Y atau prestasi. Sehingga untuk hipotesis ketiga dia diterima karena nilai signifikansi dari motivasi dan minat
itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga dia memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau prestasi. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait analisis regresi ganda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.